Halo semuanya, berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Kita akan membahas materi terkait dengan perkotaan. Dan di video ini kita akan membahas proses perencanaan kota secara umum. Oke, kita mulai. Kita bahas dulu apa itu esensi perencanaan kota. Oke, kita telah membahas bahwa perencanaan kota ini sebenarnya adalah penyiapan dan antisipasi kondisi kota, gitu ya. Kondisi kota di masa yang akan datang. Karena perencanaan pasti unsurnya adalah untuk masa yang akan datang. Oke, nah kalau di perencanaan kota ini titik beratnya adalah di spasial dan tata guna lahan, gitu ya. Karena namanya juga perencanaan kota. Oke, jadi perencanaan kondisi kota di masa yang akan datang dengan mengintervensi aspek spasial dan tata guna lahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, lingkungan perkotaan dan juga penghidupan masyarakat kota, gitu ya, atau kesejahteraan masyarakat kota. Itu adalah perencanaan kota. Nah, sekali lagi bahwa perencanaan kota ini merupakan intervensi pemerintah, gitu ya. Intervensi pemerintah kota terhadap perkembangan kota. Agar lebih terarah. Akibat tadi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kegiatan ekonominya. Jadi harus diintervensi sehingga lebih terarah. Itulah esensi dari perencanaan kota. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diingat bahwa perencanaan kota ini merupakan sebuah proses. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa perencanaan itu bukan hanya membuat dokumen perencanaan, gitu ya. Itu dokumen perencanaan bukan tujuan akhir. Jadi bukan membuat rencana, membuat dokumen fisik atau blueprint. Perencanaan itu hanya sebagai tools. Dengan hasil akhir itu adalah pencapaian goals, gitu ya. Itu yang perlu ditekankan. Yang paling penting di sini adalah goals itu tercapai. Tujuan bisa tercapai. Dan perencanaan itu bukan proses yang sekali jadi, gitu ya, tetapi akan dilakukan terus-menerus. Bahkan ada terminologi rolling plan, gitu ya, rencana yang terus diperbarui dan berkesinambungan. Dan yang terakhir yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa perencana atau planner itu bukan hanya tergantung pada profesional planner, gitu ya, tetapi juga melibatkan semua pihak, politisi, birokrasi, dan masyarakat. Kita tahu bahwa kita telah membahas di pertemuan sebelumnya bahwa paradigma baru perencanaan kota itu memerlukan partisipasi masyarakat. Kita telah membahas model perencanaan kota yang kolaboratif rasional, gitu ya. Unsurnya apa? Unsurnya ada diversity, berarti melibatkan semua pihak. Kemudian unsurnya ada interdependence, artinya untuk tujuan bersama, dan juga ada authentic dialogue, ada suatu dialog, gitu ya. Intinya apa? Intinya semuanya adalah ini perlu partisipasi masyarakat dalam perencanaan kota. Ini adalah proses perencanaan kota secara umum. Menurut pendapatnya Terry Moore, ada 9 tahap ini yang perlu dilalui untuk melakukan perencanaan kota. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah identifikasi persoalan. Nah, di sini identifikasi persoalan maksudnya adalah kita menentukan gap. Gap apa? Gap antara apa yang ada, kondisi yang real terjadi dengan apa yang diinginkan. Ada gap dan inilah yang perlu diselesaikan. Diselesaikan dengan membuat suatu perencanaan, gitu ya. Jadi identifikasi persoalan ini adalah penentuan gap. Kemudian yang kedua adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan ini merupakan pernyataan yang sifatnya kualitatif terkait dengan capaian yang ingin dicapai, gitu ya, capaian yang diinginkan. Sedangkan sasaran ini merupakan pernyataan yang spesifik, terukur dan mempunyai kerangka waktu pencapaian, gitu ya. Jadi harus jelas. Misalnya kita menggunakan pendekatan SMART, gitu ya. Jadi harus spesifik, harus measurable, bisa diukur, gitu ya. Attainable, bisa dicapai. Kemudian reasonable, kemudian yang terakhir adalah ada timeline atau dalam jangka waktu tertentu, gitu ya. Jadi harus seperti itu dalam menyusun tujuan dan sasaran. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Jadi data ini nanti akan digunakan untuk menentukan gap, kemudian mengevaluasi alternatif dan umpan balik dalam siklus perencanaan berikutnya, gitu ya. Setelah data dikumpulkan, kemudian melakukan analisis data. Nah, analisis ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah analisis data dasar. Ini merupakan penilaian dari kondisi historis dan saat ini, gitu ya.
kondisi historis seperti apa dan saat ini seperti apa, berarti itu adalah analisis data dasar. Kemudian ada analisis perkiraan. Sesuai dengan namanya, ini merupakan perkiraan keadaan bila tidak ada intervensi dari pemerintah. Yang akan datang nanti kondisinya seperti apa gitu ya, berdasarkan data historis dan saat ini gitu ya. Itu adalah analisis perkiraan. Kemudian ada analisis skenario. Analisis skenario ini berarti prediksi atas berbagai alternatif gitu ya. Setelah alternatif diterapkan, maka kondisi dia akan datang seperti apa gitu ya. Berarti analisis skenario. Oke, analisis data ada 3 hal ini. Oke. Setelah kita melakukan analisis data, kita melakukan identifikasi alternatif. Oke. Alternatif apa yang akan dilakukan? Kebijakan apa yang dilakukan? Ada 3 jenis alternatif. Bisa no action alternatif, berarti status quo, dibiarkan dalam keadaan seperti ini gitu ya. Mungkin sudah sesuai atau mungkin ya memang tidak perlu intervensi gitu ya. No action alternatif. Kemudian yang kedua adalah alternatif dari kebijakan yang ada dengan memberikan perubahan inkremental. Kebijakan yang ada, kemudian ada perbaikan pembaruan yang inkremental gitu ya. Ada tambahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah alternatif baru. Ini merupakan berbeda dengan kebijakan saat ini. Jadi ada hasil kreativitas yang baru gitu ya. Jadi ada 3 alternatif itu. Nah, setelah menentukan atau mengidentifikasi alternatif, kemudian dilakukan evaluasi dan menyeleksi atau memilih dari alternatif-alternatif tadi gitu ya. Nah, kriterianya apa? Bisa bermacam-macam kriteria yang bisa digunakan. Oke. Bisa dengan biaya manfaat, efektivitas, efisiensi, pemerataan, kemudian administratif dan sebagainya. Jadi semuanya ini dipertimbangkan, kemudian memilih alternatif tadi. Oke. Setelah itu implementasi gitu ya. Ini merupakan pelaksanaan dari perencanaan. Jadi merupakan kegiatan mobilisasi, pengorganisasian dan manajemen sumber daya untuk merealisasikan tindakan-tindakan yang sudah direncanakan tadi. Oke, itu implementasi. Selanjutnya ada pemantauan. Pemantauan itu dilakukan untuk mengukur dari progres dari pelaksanaan perencanaan tadi gitu ya. Kemudian ada evaluasi, ini merupakan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan rencana. Bisa berupa ongoing evaluation ataupun ex post evaluation. Artinya setelah selesai baru dievaluasi. Oke, ini adalah rangkaian dalam perencanaan kota gitu ya. Proses perencanaan kota seperti apa? Ini adalah gambaran secara umumnya.